Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin guys, aku Wina. Hari ini aku mau mencoba menjawab pertanyaan dari Kuara. Jadi pertanyaannya itu, adakah tempat angker di daerahmu? Ya jelas ada lah, pasti semua daerah punya tempat yang angker nggak sih? Mau itu yang angker aja, angkernya sedang, sampai angker banget. Pasti ada lah. Terus untuk menjawab pertanyaan Kuora itu, kalau di daerah tempatku ya, aku tuh taunya cuma ada 2 lokasi. Kalau rumah kosong mungkin banyak, tapi nggak tahu kan di situ angker apa enggak. Tapi aku tuh taunya yang angker banget tuh ada 2 gitu. Yang aku tahu pertama itu lokasinya di BTC, Bintaro Trade Center. Itu dulu di sampingnya itu ada gedung bertingkat 24 lantai. Terus lokasi kedua itu ada di rel kereta api. Ya kereta api atau enggak komuter lain itu biasanya lewat situ. Ya di Bintaro. Oke guys, pertama kita cerita dulu yang gedung 24 lantai di BTC, Bintaro Trade Center. Buat kalian yang udah lama tinggal di Bintaro pasti tahulah itu gedung udah legend banget. Ada dari sekitar tahun 1997. Pokoknya pas Krismon gedung itu tuh ada dibangun dan mangkrak ya gara-gara Krismon itu. Salah satunya gara-gara Krismon dan salah satunya gara-gara struktur tanah di bawahnya itu ternyata nggak kuat. Dan pembangunannya itu nggak sesuai dengan rencana awal. Iya, gedungnya itu kan tinggi banget dan kalau misalkan kalian pernah lihat itu kan kayak ada setengah tuh udah dikacain gitu, nah setengahnya lagi, setengah ke atas tuh kan belum kan. Jadi orang-orang yang tinggal di dekat situ tuh kayak sering banget denger ada suara-suara perempuan, suara-suara rintihan, suara nangis, suara tawa. Bahkan pernah ditemuin mayat ada di situ gitu, terbungkus, nggak tahu terbungkus apa ya? Lupa dah gue beritanya. Oh, dibungkus karung. Bahkan pernah ditemuin mayat yang dibungkus karung di dalam gedung itu. Dan juga ada sesosok wanita, hantu wanita yang ya warga sekitar situ udah apalah gitu. Katanya rambutnya putih, katanya rambutnya panjang. Sosoknya ini rambutnya panjang, pakai jubah putih, dan mulutnya penuh dengan darah. Sosok ini sering menampakkan dirinya tergantung di atas gedung. Ada juga kisah yang diceritakan oleh seorang warga yang ada di situ juga. Kita sebut saja namanya Bunga. Si Bunga ini cerita, sekitar tahun 2014, ada juga cerita dari seorang warga, kita sebut aja Bunga. Jadi sekitar tahun 2014 itu, ada ABG, namanya Amelia, yang meninggal dengan melompat dari atas gedung. Tapi gedungnya bukan gedung yang mangkrak itu. Gedungnya ini, jadi si wanita itu meninggalnya lompat dari gedung di seberang gedung yang mangkrak itu. Sebut aja yang gedung mangkrak itu gedung Panin Bank. Si wanita ini ada di gedung BTC. Tapi gadis itu, ABG itu, melompatnya bukan di gedung yang mangkrak itu, melainkan di gedung tepat di depan gedung yang mangkrak itu. Gedung mangkrak itu kan gedung Panin. Nah, si ABG ini lompatnya di gedung BTC. Jadi mereka emang benar-benar sebelah-sebelahan. Dan beredar kisah, banyak yang bilang kalau si ABG ini lompat dari gedung BTC karena disuruh oleh sesosok wanita yang tinggal di gedung Panin. Dan lebih tragis lagi guys, setelah si Amelia ini jatuh tersungkur ke tanah, Amelia ini tidak sengaja terlindas oleh mobil. Dan sampai detik ini, tahun 2023, motif bunuh diri si Amelia ini belum diketahui dan masih misterius. Menurut pengakuan salah satu satpam yang ada di BTC, pada malam itu Amelia sempat menemui dirinya. Kemudian Amelia meminta maaf kepada Pak Satpam. Tapi Pak Satpam ini kayak nggak terlalu menghiraukan gitu loh, karena ya Pak Satpam juga ngiranya mungkin Amelia ini orang stres. Tapi di situ Pak Satpam ngeliat kalau Amelia itu pucet banget. Setelah Amelia pergi meninggalkan Pak Satpam dan teman-temannya, dan gak lama setelah Amelia pergi ninggalin Pak Satpam sama teman-temannya ini denger suara dentuman keras banget. Dan ternyata suara itu berasal dari tubuh Amelia yang terjatuh dan sudah kaku bersimbah darah. Dan karena kejadiannya udah malam, sekitar jam 10:30 malam, pengunjung udah pada pulang, pedagang juga udah pada pulang. Jadi yang ada di tempat kejadian itu ya cuma petugas keamanan dan supir mobil
Terus guys, lanjut. Selain kejadian horor di gedung Panin, gedung 24 lantai itu, di Bintaro itu kan juga pernah ada tragedi kecelakaan kereta. Dan tragedinya nggak cuma sekali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Menurut penuturan warga yang tinggal di daerah situ, di daerah dekat rel itu, katanya emang sering terdengar, kalau lagi apes ya, kayaknya katanya, sering terdengar suara rintihan-rintihan, suara menangis. Bahkan kalau kita lagi apes pasti ada sosok yang menampakkan dirinya. Jadi guys, kalau kita mau ingat-ingat lagi kejadian kereta, yang kecelakaan kereta itu kan kita taunya sebenarnya cuma ada 2 ya, tahun 87 sama tahun 2013. Yang tahun 87 itu ada kereta, ada emang kesalahan komunikasi antara petugas di stasiun Serpong dan juga Sudimara. Jadi ada kereta yang mau menuju Jakarta Kota, berangkat dari Serpong ke Jakarta Kota. Terus ada kereta yang dari stasiun Kebayoran mau ke Sudimara. Nah, kan kalau misalkan kita berangkat dari Serpong mau ke Jakarta Kota, kan kita pasti ngelewatin stasiun Sudimara kan. Jadi dari antara petugas stasiun Serpong sama Sudimara ini kayak nggak sinkron gitu loh, ada miskomunikasi. Kan keretanya udah berangkat duluan nih dari stasiun Serpong. Dia udah berangkat ke stasiun Sudimara. Nah, di stasiun Sudimara kan jadi penuh kan jalurnya. Padahal harusnya itu jalurnya dipakai buat kereta yang datang dari arah Kebayoran ke Sudimara. Karena jalurnya penuh, akhirnya petugas di sana tuh mau mindahin kereta yang ke Jakarta Kota ini, mau dipindahin jalurnya. Tapi karena rame banget, si masinis yang kereta ke Jakarta Kota ini nggak ngeliat isyarat dari petugas di stasiun. Akhirnya dia main berangkat aja deh tuh. Si para petugas yang di stasiun ini pada nggak bisa mencegah gitu loh buat berhenti. Akhirnya pas dia jalan, ada kereta dari arah Kebayoran ke Sudimara di rel yang sama datang juga dengan arah yang berlawanan. Akhirnya mereka tertabrak. Akhirnya mereka bertabrakan, adu banteng di situ, dan di situ menewaskan banyak sekali korban. Sampai-sampai dibikinin lagu kan sama Iwan Fals tuh yang 1910 Jakarta Berdarah ya kayak gitu. Terus juga karena kejadian itu banyak warga yang kayak denger tangisan-tangisan atau suara-suara, ya pokoknya denger-denger yang mistis. Sama kejadiannya sama kayak yang tragedi Bintaro tahun 2013. Cumanya yang tahun 2013 ini kejadian kereta nabrak tangki Pertamina, mobil tangki Pertamina. Sebenarnya ini udah kesalahan si sopir mobil tangkinya itu. Dia nerobos palang pintu kereta api. Akhirnya nabrak, terus terjadilah kebakaran di situ, banyak ledakan-ledakan. Karena yang namanya juga tangki bensin, pasti banyak ledakan-ledakan yang kesulut dari mana-mana kayak gitu. Dan tempat kejadian ini antara tahun 87 dan tahun 2013 itu sama tempatnya. Ada di satu tempat yang sama, yaitu dekat dengan SMA 86 Jakarta. Aku sebagai anak 2000-an taunya cuma 2 tragedi itu kan, tahun 87 sama 2013. Tapi ternyata pas zaman Belanda masih ada di sini, maksudnya sekitar tahun 1948 tuh di situ juga pernah ada tragedi. Pada saat itu ada tragedi pembantaian. Ceritanya gini, ada pejuang dari Banten mau ke markas Belanda yang ada di Kebayoran Lama. Ketika mereka sampai di daerah Bintaro, nggak tahu dulu namanya apa. Kayaknya dulu namanya udah Bintaro sih. Pas mereka sampai di sana, di sekitaran Bintaro, mereka melewati Bintaro, si pejuang-pejuang ini ditembakin sama tentara-tentara Belanda. Dan akhirnya para pejuang ini mati bergeletak begitu saja di samping pinggir-pinggiran rel. Gak ada yang mengevakuasi. Di sini, dan karena banyak kejadian kecelakaan kereta yang luar biasa dahsyat, sering banget muncul suara-suara rintihan, tangisan, ketawa yang gak kelihatan. Dan untuk orang yang apes pasti bakal ditunjukin sosoknya. Kayak gitu guys. Itu jawaban aku dari pertanyaan di Quora. Adakah tempat angker di daerahmu? Itu jawabanku. Jawabanku cuma tahu 2. Nggak tahu sisanya ada apa enggak. Tapi insya Allah Bintaro aman ya guys ya. Oke guys, cukup sampai di sini videoku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka.
Dan buat kalian yang mau sharing-sharing video horor, dan buat kalian yang mau sharing-sharing pengalaman horor, boleh loh sharing ke aku buat aku ceritain ulang di videoku. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.